Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Terima kasih, Nini. Terima kasih telah menepati janjimu padaku. Aku sudah menepati janjiku, Lara Manis. Kini kau harus pegang perjanjianmu padaku. Iya, Nini. Kau harus ingat-ingat ini. Baik, Nini. Kau akan tetap menjadi gadis cantik jika setiap munculnya bulan purnama kau meminum darah seorang gadis. Tapi jika kau lupa, wujudmu akan berubah menjadi seekor ular dan akan seterusnya menjadi ular penghuni gunung Ciremai. Mengerti? Baik, baik, Nini. Aku akan pegang dan ingat semua itu. Jika kau akan kembali, aku sudah izinkan kau kembali ke desamu. Berbahagialah, Lara Manis. Perempuan sial. Tidak tahu diuntung. Jaga ucapanmu tadi, ha? Apa salah saya? Saya tidak suka dan Pandali memperlakukan diri saya tidak senonoh. Saya bukan gadis murahan. Saya datang dari jauh hanya ingin kerja, ingin membantu orang tua saya. Kenapa saya diperlakukan tidak senonoh? Aku jijik melihatmu. Sekarang kau masuk ke kamar itu. Ayo masuk, masuk. Atau aku akan memaksamu. Ha? Tidak. Ayo. Lepaskan tangan saya. Tidak. Jangan cengeng kayak anak kecil. Ha? Ayo jalan, jalan. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-18 dengan judul Titisan Dewi Sumbi. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Titisan Dewi Sumbi. Suatu kisah tragedi pembalasan dendam seorang gadis desa yang terusir dari lingkungannya karena penyakit menular yang konon sangat berbahaya. Berkat bantuan Nini Pelet dengan perantaraan roh Dewi Sumbi, akhirnya gadis tersebut sembuh dari penyakitnya, bahkan menjadi gadis yang tercantik di desanya. Dalam seri yang ke-8 ini, didukung oleh Indrawati sebagai Lara Manis, Beni sebagai Ki Sembarang, Endah sebagai Sawitri, Susi sebagai Jalang, Lanti sebagai Dimanti, Slamet sebagai Komeng, dan Francisca sebagai Nyai Selir. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Kuda yang ditunggangi gadis bergaun putih itu terus melaju di jalan setapak yang kanan kirinya ditumbuhi pohonan liar. Gadis cantik yang muncul membuat perhatian penduduk itu terus memaburkan kudanya menuju ke tepian desa. Dan sebentar kemudian, dia sudah sampai di halaman sebuah pondok berbentuk panggung. Selamat bertemu lagi, pondokku. Aku kembali. Aku Lara Manis. Aku Lara Manis. Gadis liar yang dulu berwajah buruk karena penyakit poroh. Kini aku kembali. Ibu pasti bahagia melihat kedatanganku. Ibu pasti tidak akan mengenali aku lagi. Gadis cantik bergaun putih itu ternyata Lara Manis yang sejak lama menghilang dari desanya. Lara Manis turun dari punggung kudanya, lalu ia naik ke pondoknya. Ibu? Ibu? Apakah ibu tidak ada di dalam? Ah, pintunya tidak dikunci. Ibu! Oh, sepi sekali. Kemana ya ibu? Bu?
Ibu? Bu? Mungkin ibu ada di dalam kamarnya. Ibu? Lara Manis melompat. Dia terperanjat melihat seorang wanita setengah tua terbaring tanpa daya di dalam kamar itu. Wajah wanita itu pucat pasi, tubuhnya kurus. Lara Manis cepat-cepat mendekati wanita itu yang tidak lain adalah Nyai Selir, ibunya. Ibu? Ibu? Siapa kau ini, nak? Ibu sedang sakit. Wajah ibu pucat sekali. Ibu menjadi kurus. Ibu? Kamu siapa, nak? Saya tidak kenal. Ibu tidak kenal saya. Ibu lupa dengan saya. Saya Lara Manis. Saya anak ibu, Bu. Perhatikanlah saya baik-baik, Bu. Gadis ini benar-benar Lara Manis. Gadis ini anak ibu yang hilang sejak lama. Ibu. Kau bukan Lara Manis. Kau bukan anakku. Ibu. Anakku Lara Manis tidak secantik kau. Tidak bersih. Tidak rapi seperti kau. Anakku penuh penyakit borok busuk. Tapi kau sangat cantik. Kau seperti putri seorang raja. Pakaianmu indah dan bagus. Lara Manis berpakaian compang-camping seperti pengemis jalanan. Kau bukan anakku. Ibu. Kenapa ibu tidak percaya, Bu? Lara Manis berlutut di hadapan Nyai Selir. Wajah gadis itu nampak sedih. Diraihnya tangan ibunya. Kemudian dia tempelkan ke pipinya yang halus dan cantik itu. Peganglah seluruh wajahku ini, Ibu. Peganglah. Rabalah terus. Dulu ibu memegang wajahku ini begitu jijik, begitu kasar. Karena banyak dipenuhi borok-borok busuk, Bu. Tapi ibu, kini tidak akan pernah melihat lagi Lara Manis yang dulu. Ini adalah Lara Manis yang sekarang, Bu. Aku masih belum percaya. Tapi suaramu memang aku kenal. Suaramu benar-benar suara Lara Manis. Tapi bagaimana mungkin sesuatu yang ajaib telah terjadi pada dirimu? Bagaimana mungkin wajahmu bisa begitu? Ibu tidak akan percaya. Rasanya sulit saya untuk menceritakannya. Seorang nenek telah menolong saya, Bu. Dia telah menghilangkan seluruh penyakit borokku. Dia telah merubah wajahku seperti ini. Kau Ibu, benar-benar Lara Manis. benar, Bu. Lara Manis menjatuhkan kepalanya ke dada ibunya. Gadis itu menangis. Tangan Nyai Selir perlahan-lahan mengangkat wajah anaknya. Lalu dia tatap tajam-tajam wajah gadis itu. Dan perlahan meraba-raba wajah gadis itu. Apakah aku sedang bermimpi? Sulit ibu percaya. Sulit ibu percaya, Lara Manis. Tak bisa ibu membayangkan bagaimana bahagianya saat ini. Ibu tidak bermimpi. Aku Lara Manis, anak ibu. Anak Nyai Selir. Aku seperti sedang berhadapan dengan seorang putri. Rasanya Nyai Selir ini tidak pantas memiliki putri secantikmu. Nyai Selir ini hanyalah ibu yang miskin. Ibu jangan berkata begitu, Bu. Ibu adalah ibuku. Anakku. Aku sangat sayang pada ibu. Ibu. Ibu dan anak itu saling berdekapan erat. Keduanya haru dan sedih. Lara Manis kemudian menyenderkan Nyai Selir di atas pembaringannya. Ibu sedang sakit. Lara Manis, sejak kepergianmu, ibu tidak pernah kemana-mana. Sampai ibu jatuh sakit, ibu memikirkanmu. Ibu mengkhawatirkanmu, Lara Manis. Ibu takut kau kenapa-napa, anakku. Karena kau sering diapa-apakan orang. Kemana saja kau selama ini, Lara Manis? Saya pergi meninggalkan desa ini.
Saya merasa tidak tahan. Diri saya selalu menjadi bahan hinaan. Tapi kini, Bu, tidak akan ada lagi orang yang berpaling dariku. Ibu tidak perlu khawatir lagi denganku. Kalau ibu mau percaya, akulah saat ini gadis tercantik di desa ini. Iya, ibu percaya Lara Manis. Ibu percaya sekali. Inilah saatnya aku akan menebus segala kekecewaan ibu. Ibu tahu bukan? Sejak lama aku mencintai Kakang Pandali. Aku ingin dia menjadi kekasihku, jadi suamiku. Bu, aku mencintai dia. Lara Manis, tapi ibu kira Den Pandali tidak akan mengenalimu. Dia tidak akan percaya kalau kau adalah Lara Manis. Itu malah kebetulan, Bu. Ibu lihat saja nanti, anak muda itu akan aku buat berlutut di hadapanku. Sorot mata Lara Manis menampakkan dendam. Gadis itu nampaknya sudah mulai angkuh akan kecantikannya. Sementara itu seorang pemuda kurus tengah berlari-lari menuju ke sebuah rumah. Pemuda itu tidak lain adalah Komeng. Ki Sembarang, Ki, buka pintunya, Ki. Ki. Kau kenapa seperti dikejar setan begitu, Komeng? Mengherankan, mengejutkan sekali, Ki. Ada apa? Ada apa? Jangan belepotan begitu kalau bicara. Semua penduduk geger. Ada seorang gadis cantik bergaun putih muncul di desa kita, Ki. Aku menduga gadis itu adalah Lara Manis. Kau ngawur. Ngawur, Komeng. Iya. Bagaimana bisa kau katakan begitu, ha? Mana bisa Lara Manis berwajah cantik bergaun putih? Matamu sudah tua barangkali. Aduh, Ki Sembarang ini tidak percaya sih. Ya, jelas tidak percaya. Semua penduduk menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, Ki. Gadis itu seperti seorang putri bangsawan. Wah, dia Lara Manis. Aku tidak percaya. Tidak percaya. Kau mengganggu aku saja, ha? Kau tahu, aku sedang bersenang-senang dengan gadis-gadis itu di dalam. Itu terserah Ki Sembarang sajalah. Tapi saya hanya melapor saja, Ki. Komeng. Sudah. Jangan urus soal lain dulu. Kini aku sedang meraih Sawitri. Gadis itu cantik. Dan Pandali menginginkan gadis itu. Tahu kamu, ha? Kau tunggu saja di sini. Jangan kemana-mana. Ki Sembarang masuk kembali ke dalam. Sebentar kemudian laki-laki tegap itu sudah berada di dalam. Di dalam rumah nampak Sawitri gadis desa tengah duduk melamun seorang diri. Sawitri, kenapa kau melamun? Ha? Kemana Jalang dan Dimanti, kedua temanmu itu? Mereka di dalam kamar, Ki, sedang istirahat. Bagaimana Sawitri? Apakah tawaranku sudah bisa kau pertimbangkan? Tawaran yang mana, Ki Sembarang? Saya lama-lama tidak mengerti. Untuk apa saya berlama-lama berada di sini, Ki? Masa kau masih belum mengerti? Aku menawarkanmu untuk mau menjadi kekasih Den Pandali. Bukankah saya dibawa kemari untuk diberi pekerjaan? Iya, betul. Saya butuh pekerjaan, Ki Sembarang. Saya bukan untuk diberikan kepada Den Pandali. Sawitri, kenapa pikiranmu menjadi bodoh? Bukankah lebih baik kau menjadi kekasih Den Pandali? Siapa tahu kau dijadikan istrinya. Dan kau tidak perlu lagi susah-susah bekerja. Kau bisa hidup senang menjadi orang kaya. Tapi saya ingin kerja, Ki. Saya datang dari jauh, hanya ingin kerja. Kenapa jadi lain sekarang? Bukan lain, tapi aku ingin menolongmu. Aku ingin merubah nasibmu, masa depanmu. Daripada kau bekerja, bukankah kau tidak susah-susah melayani Den Pandali? Mana mungkin hal itu bisa terjadi. Saya hanya gadis desa. Den Pandali itu orang kaya, orang yang dihormati. Kenapa kau punya pikiran begitu, ha? Kau cukup cantik. Den Pandali pasti tertarik denganmu. Ya tinggal bagaimana kau saja. Saya tidak mau, Ki. Saya takut. Bagaimana dengan kedua orang tua saya nanti? Mereka melepas saya karena mereka tahu saya ingin bekerja, bukan yang lain-lainnya. Ya, aku mengerti.
kau malah akan cepat mendapatkan pekerjaan jika kau bisa menyenangkan hati dan Pandali. Bukankah yang menentukan pemberangkatan kalian adalah dia? Nah, kalau kau bisa mendekati dia, mengambil hatinya, kau bisa mendapatkan pelayanan istimewa dari dia. Sawitri, kau cobalah dulu. Nanti malam kau ikut aku menemui Den Pandali. Kau mau bukan? Kau nampaknya lelah. Kau masuklah ke kamar. Kau istirahat. Ayo. Ki Sembarang mengantar Sawitri masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Sawitri duduk termenung di antara kedua temannya, Jalang dan Dimanti. Kerjamu melamun terus, Sawitri. Aku dengar percakapanmu dengan Ki Sembarang. Benar, kau akan dijadikan kekasih Den Pandali? Iya. Kenapa kau tolak? Kau bodoh sekali, Sawitri. Kalau kau tidak mau, biar aku saja. Kalau kau mau, kau bilang saja pada Ki Sembarang. Aku datang dari jauh, hanya ingin bekerja. Bukan untuk menjadi kekasihnya Den Pandali. Kenapa pikiranmu bodoh sekali, Sawitri? Kalau aku, sudah aku jawab setuju. Hidup menjadi orang kaya tidak mau. Mempunyai suami yang tampan dan gagah lagi. Tapi itu hanya mimpi. Apakah benar akan begitu? Loh, kenapa bohong? Den Pandali itu orang yang dihormati. Dia tidak akan pernah bicara bohong. Dia harus bisa menjaga nama baiknya. Dan dia tidak mungkin mempermainkanmu, Sawitri. Aku tidak percaya. Sudahlah, aku pusing. Aku mau istirahat. Senja baru saja tenggelam. Malam kembali menyelimuti desa Simpruk. Sesuai dengan rencana Ki Sembarang, kalau malam itu dia akan membawa Sawitri ke rumah Pandali. Maka dengan bujuk rayunya, akhirnya Sawitri mau diajak Ki Sembarang. Mereka sudah siap berangkat. Sawitri berdandan dengan rapi dan secantik mungkin. Sawitri, kau sudah siap. Ayo, kita berangkat sekarang. Hiya, hiya, hiya. Ki Sembarang melarikan kudanya dengan cepat. Sawitri yang duduk di belakangnya berpegangan kuat-kuat. Sepanjang perjalanannya, Ki Sembarang tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Karena dia merasa berhasil melemahkan Sawitri. Kuda itu terus berlari. Sebentar kemudian mereka sudah memasuki induk desa. Mendadak Ki Sembarang menghentikan kudanya. Karena dia melihat seorang gadis bergaun putih berdiri di tepi jalan. Selamat malam. Siapakah Tuan Putri ini? Oh, Tuan Putri cantik sekali. Kau lupa padaku, Ki Sembarang. Aku Lara Manis. Aku tidak percaya. Lara Manis tidak secantik Tuan Putri. Wah, gadis itu buruk. Benar-benar mengagumkan kecantikanmu. Kau tidak percaya kalau aku Lara Manis? Ki Sembarang turun dari kudanya. Laki-laki itu bagaikan orang yang terkena sihir. Dia tercengang. Matanya tidak lepas mengagumi kecantikan Lara Manis yang berdiri tersenyum di hadapannya. Kenapa kau bengong? Apa ada yang aneh denganku? Ya, aku kagum dengan kecantikanmu. Kau masih tidak percaya kalau aku Lara Manis? Ya, tidak. Kau bukan Lara Manis. Kau pasti seorang putri bangsawan. Kau sangat cantik sekali. Kalau kau tidak percaya, kau boleh ikut ke rumahku. Kau ingin mengajakku. Aku senang sekali. Mari ku antar kau pulang, Sawitri. Kau turunlah dari kuda itu. Ki Sembarang, bagaimana ini? Bukankah aku akan diajak ke rumah Den Pandali? Turun, kataku. Ayo, turun. Ki Sembarang marah. Sawitri turun dari kuda itu. Sawitri keheranan melihat sikap Ki Sembarang yang sudah terpikat dengan Lara Manis. Mari naik, Manis. Terima kasih. Ya, kita berangkat sekarang ke rumahmu ya. Kuda yang ditunggangi Ki Sembarang dan Lara Manis melaju dengan cepatnya menuju ke tepian desa.
Ki Sembarang tidak peduli lagi dengan suasana yang gelap. Laki-laki itu sepertinya sudah kehilangan kesadarannya. Yang terbayang dalam mata dan pikirannya hanyalah kecantikan gadis bergaun putih yang saat itu duduk di belakang kudanya. Tak lama kemudian, kuda itu berhenti di halaman sebuah pondok berbentuk panggung. Iya, bukankah itu pondok Laramanis? Bagaimanakah kisah selanjutnya?